Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah. Hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, bagian-bagian hewan beserta fungsinya, serta rangka dan sendi manusia. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Bagian-bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, buah, bunga, dan biji yang memiliki fungsinya masing-masing. Akar merupakan bagian tumbuhan yang terletak di bawah tanah. Ada dua jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Namun, ada juga jenis akar yang memiliki fungsi lain. Contohnya akar gantung, akar tunjang, akar nafas, dan akar perekat. Fungsi akar adalah untuk menghisap air dan sari makanan dari dalam tanah, menyangga dan melekatkan tumbuhan dengan kuat ke tanah sehingga dapat menahan tanah agar tidak terkikis aliran air, serta menyimpan cadangan makanan. Dan beberapa contoh manfaat akar bagi manusia. Akar bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan seperti singkong dan wortel. Bisa juga dimanfaatkan sebagai obat-obatan seperti ginseng, akar alang-alang, jahe, kunyit, dan kencur. Sebagai pewarna alami seperti kunyit untuk pewarna kuning. Selanjutnya, batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang terletak di atas tanah. Batang sebagai tempat tumbuhnya cabang, daun, bunga, dan buah. Jenis batang antara lain batang berkayu, batang lunak, batang beruas, batang berduri, dan batang bersulur. Fungsi batang adalah mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun, tempat cadangan makanan, memperkokoh tumbuhan. Manfaat batang bagi manusia. Batang dari beberapa tumbuhan biasanya digunakan untuk bahan bangunan, perabot rumah tangga, dan bahan kerajinan. Tumbuhan yang dimanfaatkan biasanya batang pohon jati, pohon kelapa, dan pohon mahoni. Batang tumbuhan juga bisa dijadikan bahan makanan seperti ubi jalar, kentang, dan ubi jalar. Bisa dimanfaatkan sebagai obat-obatan seperti batang serai. Selanjutnya, daun. Daun merupakan bagian yang berupa helaian disebut helaian daun. Bagian-bagian daun adalah tangkai daun, tulang daun, helaian daun, dan pelepah daun. Macam-macam tulang daun, antara lain menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar. Daun menurut jumlahnya terdiri atas daun tunggal dan daun majemuk. Daun biasanya berwarna hijau, rata, dan tipis. Sebagian besar tumbuhan memiliki daun. Pada bagian bawah daun terdapat stomata yang berfungsi sebagai tempat pernapasan dan membuang kelebihan air atau penguapan. Fungsi daun adalah membuat makanan yang disebut juga pabrik makanan bagi tumbuhan. Proses pembuatan makanan ini disebut dengan fotosintesis. Daun berfungsi sebagai alat pernapasan. Manfaat daun bagi manusia. Tumbuhan yang dimanfaatkan daunnya masuk dalam kategori sayuran seperti kol, bayam, sawi, kangkung, dan masih banyak lainnya. Ada juga yang dimanfaatkan sebagai penyedap masakan, yaitu kemangi dan pandan. Sebagai obat-obatan seperti daun kumis kucing. Sebagai pewarna alami, daun suji dan daun pandan. Bagian tumbuhan selanjutnya, bunga. Bunga merupakan bagian yang paling menarik karena berwarna-warni dan berbau wangi.
Bagian-bagian bunga adalah tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Fungsi bunga adalah sebagai hiasan tumbuhan untuk menarik perhatian hewan seperti serangga, sehingga terjadi penyerbukan dan tempat berlangsungnya perkembangbiakan tumbuhan karena terdapat benang sari dan putik. Manfaat bunga bagi manusia. Tumbuhan yang menghasilkan bunga tentu akan dimanfaatkan sebagai hiasan rumah atau mempercantik halaman rumah. Dapat juga untuk menambah kesegaran rumah, sehingga udara-udara di sekitar rumah lebih nampak sejuk dan segar. Selanjutnya, buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berasal dari bunga. Di dalam buah terdapat biji. Fungsi buah adalah sebagai tempat cadangan makanan dan untuk melindungi biji. Manfaat buah bagi manusia. Hampir semua tumbuhan yang menghasilkan buah dapat dikonsumsi seperti jeruk, pepaya, semangka, rambutan, apel, anggur, dan masih banyak lainnya. Dapat langsung dimakan atau diolah menjadi salad buah atau manisan buah. Buah bisa dijadikan pewarna makanan alami seperti buah naga untuk warna pink, buah merah untuk warna merah. Selanjutnya, biji. Biji merupakan bakal tumbuhan baru. Biji yang telah matang dapat tumbuh. Sebagian jenis buah hanya memiliki satu biji, sedangkan sebagian lainnya memiliki banyak biji. Fungsi biji sebagai bakal tumbuhan baru dan tempat cadangan makanan. Selanjutnya, bagian-bagian hewan dan fungsinya. Bagian hewan terdiri dari kepala, badan, dan alat gerak. Kepala. Di bagian kepala terdapat mata yang berfungsi untuk melihat, telinga berfungsi untuk mendengar, dan sebagai alat keseimbangan. Hidung berfungsi untuk mencium bau dan sebagai alat pernapasan. Mulut berfungsi untuk makan dan minum dan berkomunikasi. Cula dan tanduk untuk melindungi diri. Antena untuk pendengaran, peraba, atau penciuman. Di bagian badan. Badan hewan terdapat beberapa sistem organ. Contohnya organ pernapasan, peredaran darah atau organ pencernaan. Badan hewan dilindungi penutup tubuh, contohnya sisik, bulu, atau rambut. Beberapa hewan terdapat ekor yang memiliki fungsi berbeda-beda. Selanjutnya, alat gerak hewan. Alat gerak hewan berfungsi untuk melakukan pergerakan. Contoh alat gerak hewan yaitu kaki, sayap sirip, dan otot perut. Manfaat hewan bagi manusia. Sebagai sumber makanan manusia dapat dimanfaatkan daging dari hewan sebagai salah satu makanannya, misalnya ayam, sapi, dan kambing. Hal ini karena daging menjadi protein yang dibutuhkan dalam tubuh. Memanfaatkan bulu. Untuk beberapa hewan yang memiliki bulu cukup lebat dapat dimanfaatkan sebagai pakaian, atau bulu ayam yang bisa dimanfaatkan sebagai kemoceng. Sebagai hewan pemeliharaan, hewan-hewan yang jinak bisa juga dijadikan sebagai hewan peliharaan, salah satunya sebagai teman, sehingga dapat menghilangkan stres jika ada hewan peliharaan di rumah. Sebagai penghasil tenaga, adanya hewan juga bisa dimanfaatkan sebagai penghasil tenaga, salah satunya kerbau. Sampai saat ini, kerbau masih digunakan petani untuk membantu membajak sawah. Selanjutnya, rangka dan sendi manusia. Rangka manusia bisa kalian perhatikan pada gambar berikut. Ada tengkorak, tulang rahang bawah, tulang selangka, lengan atas, tulang dada, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang jari, tulang betis, tulang kering, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang panggul, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang belikat. Fungsi rangka sebagai alat gerak pasif. Tempat melekatnya otot
membentuk dan menegakkan tubuh, tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih, melindungi organ-organ penting seperti jantung dan paru-paru. Anggota gerak atas manusia terdiri dari tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang jari tangan, tulang pergelangan tangan. Tulang pengumpil adalah tulang yang terhubung dengan tulang ibu jari. Sedangkan tulang hasta, tulang yang terhubung dengan tulang jari kelingking. Anggota gerak bawah terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis yang ukurannya lebih kecil dibandingkan tulang kering yang ukurannya besar, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Selanjutnya, tulang-tulang tersebut dapat bergerak. Pergerakan atau persambungan tulang disebut dengan sendi. Sendi terdiri dari sendi peluru. Ciri gerakannya hubungan antar tulang yang gerakannya dapat dilakukan ke segala arah. Contoh hubungan antara tulang gelang bahu dengan tulang lengan atas. Hubungan antara tulang gelang panggul dengan tulang paha. Sendi putar memiliki ciri gerakan yang berputar atau rotasi. Ujung tulang yang satu berputar pada ujung tulang yang lain. Contohnya hubungan antara tulang atlas pada tengkorak terhadap tulang pemutar sehingga kepala bisa berputar. Sendi pelana, ciri gerakannya memiliki gerakan dua arah. Contohnya, hubungan antara tulang telapak tangan dengan ibu jari. Sendi engsel, ciri gerakannya adalah satu arah. Contoh, sendi yang terdapat pada siku dan sendi yang terdapat pada lutut. Sendi luncur atau sendi geser adalah hubungan antar tulang yang gerakannya empat arah. Hubungan antara tulang penyusun telapak tangan dan telapak kaki, dan hubungan antara tulang belakang. Demikianlah untuk materi hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.